pada Bang Abi. Dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, segala pujian dan hormat hanya bagimu. Kami bersyukur kami punya Allah yang maha mulia, tetapi juga Allah yang begitu dekat dengan kami manusia hina dan berdosa, yang tidak takut untuk jijik bersama-sama dengan kami. Kristus Yesus turun ke dunia bersama-sama dengan orang berdosa, hidup bersama-sama dengan mereka, merangkul, memeluk mereka, menjamah mereka, baik orang-orang kusta, para pemungut cukai, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dianggap najis. Kami tidak lebih baik daripada mereka, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih, kemuliaan-Mu justru semakin nyata, semakin terlihat sebagai Allah yang tidak khawatir untuk direndahkan, untuk dianggap remeh ketika bersama-sama dengan kami manusia yang berdosa. Terima kasih, kami punya Allah yang mulia, tetapi juga Allah yang sedemikian besar hatinya untuk mengasihi kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan mempelajari materi kelanjutan dari pembahasan minggu lalu mengenai pemulihan integritas seksual milik kasih Kristus. Bila Tuhan juga yang pimpin hamba-Mu agar materi yang hamba-Mu sampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan juga bisa menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, dan Tuhan juga yang siapkan setiap kami untuk bisa menerima hal-hal yang baik dari Tuhan melalui pembinaan ataupun GCLC pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan juga menyerahkan setiap jaringan internet maupun juga perangkat yang kami gunakan, maupun juga rekan-rekan yang akan bergabung di tengah-tengah jalannya pertemuan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, baik, selamat malam, kakak, abang, dan teman-teman sekalian. Kita masuk kepada kelanjutan dari pembahasan kita minggu lalu mengenai broken to beautiful, dari kerusakan, keterpecahan, kehancuran kepada keindahan. Yang grup musik yang kadang-kadang lagu-lagunya itu lagu-lagu yang memberikan pesan-pesan moral yang sangat baik ya, misalnya Where is the Love dan lain-lain. Nah, tetapi ada satu lagu yang menurut saya ini cukup menarik, tapi sayangnya memang eh, banyak yang mengkritik karena nggak suka dengan lagunya, entah dengan liriknya yang menyebalkan. Tetapi waktu saya pelajari liriknya, itu cukup menarik dan saya pikir ada satu pesan moral yang bisa kita lihat dalam lirik lagu ini. Tapi memang mohon maaf, ada beberapa kata yang mungkin eh, cukup vulgar, tapi semoga kita bisa tetap menyaringnya ya. Judul lagunya My Humps. Ini saya belum dapat terjemahan video dengan terjemahan Indonesia yang cukup baik. Jadi akhirnya saya buatkan dalam bentuk slide. Jadi kalau misalnya ada kurang mulus dan kurang rapi ya mohon dimengerti ya. Oke. Oh maaf, sorry. Kebencet ya. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps.
Check it out. I drive these fuckers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girl, but I ain't asking. They say they love my ass and 7 jeans, true religion. I say no, but they keep giving, so I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love, my love, my love, my love. You love my lady love, my hump, my hump, my hump, my humps. They got you. She's got me spending. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spending. Oh, spending all your money on me, on me. What you on gonna me. do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk. Oh, sorry. Oh, ini ada yang gini ya. Maaf, maaf. Saya buka chat jadi malah ini. Maaf, maaf. Ini bagaimana nih? Off my hump. What you gonna do with all that ass inside the jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. Cause of my hump, my hump, my hump, my hump, What? my hump, my hump, my hump, my lovely lady lumps. Check it out. I met a girl down at the disco. She said, hey, 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 yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. And let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, They right? say I'm really sexy. The boys they wanna sex me. They always standing next to me, always dancing next to me, trying to feel my hump, hump, looking at my lump, lump. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama, no drama, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy, and move my hump, 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 my hump. My lovely lady love, my lovely lady love, my lovely lady love. In the back and in the front, my loving got you. She's got me spending. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spending. Oh, spending all your money on me, on me. What you on gonna me. do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside the jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breasts inside that shirt? I'ma make you work, make you Oke, work, make teman-teman, you sebelum work. kita masuk kepada ini, apakah dari rekan-rekan yang ingin menanggapi dulu videonya ataupun lirik lagunya? Gimana rekan-rekan? Ada yang mau kasih komentar terhadap lagu tadi? Lagunya enak sih Bang, buat Lagunya sambil enak ya? gerak itu enak ya, terlepas dari liriknya ya. Tapi kalau soal Hmm. beat, soal aransemen, soal nada itu Hmm. enak. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya secara iramanya ya, enak ya untuk dancing ya, untuk joget ya. Oke, oke, thank you. Ya, rekan-rekan, ini memang oke, bikin goyang ya. Ya, jadi memang eh, lagunya enak dan syairnya memang agak vulgar ya. Tapi waktu saya perhatikan ada beberapa hal menarik ya yang disampaikan di situ bahwa ternyata eh, pakaian yang dipilih dikenakan oleh si wanita ini memang direncanakan untuk bisa menarik perhatian para pria dan tapi benarnya tadi dikatakan silakan lihat tapi nggak boleh nyentuh. Kalau nyentuh akan ada drama. Dan kemudian ya dengan pakaian tertentu itu yang bisa menunjukkan seks appeal-nya diharapkan nanti yang membuat para pria itu ya bisa eh, dekat dengan dia, bisa beliin barang buat dia. Bahkan ini mungkin juga satu hal yang kita bisa lihat bahwa kadang-kadang dalam kerjaan ya ini satu hal yang menjadi tantangan ya
baik untuk para wanita ataupun para prianya di dalam responi. Dan kadang-kadang kalau bicara tentang godaan dosa seksual, dalam hal ini pria ini seksualnya. Nah, yang wanita khususnya juga dalam pakaiannya. Karena itu kita ajak kita untuk lanjut kepada materinya. Nah, apa sih yang menjadi pandangan Alkitab tentang pakaian? Jadi memang ini kalau bicara tentang sejarah dunia, maka memang kadang-kadang setiap budaya itu punya tren fashionnya masing-masing, tetapi kita kembali dulu kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang pakaian. Ya, nah, ketika dalam penciptaan, jadi saya pakai eh, 4 pilar ya. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Nah, di dalam penciptaan, di dalam Kejadian 2:25, justru manusia ternyata tidak berpakaian. Dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi dalam hal ini, poinnya bukan sekedar berpakaian atau tidaknya, tetapi rasa malu itu mereka tidak alami di sini. Jadi, dalam hal ini yang kita bisa lihat adalah mereka tidak perlu pakaian baik untuk kebutuhan jasmani ataupun non jasmani. Dalam arti begini, ya kan kita ketika menggunakan pakaian salah satunya adalah untuk supaya tidak kepanasan, supaya tidak cepat gosong kulitnya misalnya, ataupun juga nggak digigit serangga. Jadi pakaian itu salah satunya kan untuk melindungi tubuh ya, baik itu untuk nggak digigit nyamuk atau gatal-gatal atau kedinginan. Nah, jadi dalam hal ini, ketika Allah menciptakan dunia dan juga manusia ditempatkan di sana, itu environmentnya benar-benar nyaman buat mereka sehingga mereka tidak takut kedinginan, tidak takut kepanasan, tidak takut digigit serangga, dan lain sebagainya. Dan di sisi yang lain, kebutuhan non-jasmani adalah bahwa mereka cukup bisa apa adanya satu dengan yang lain, tidak merasa malu. Sehingga mereka benar-benar begitu nyaman dengan kondisi yang ada. Karena ada penerimaan yang sangat utuh yang terjadi di situ. Nah, tetapi memang ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam ayat yang ke-7 pasal 3 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di dalam hal ini, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka ketika memilih untuk memberontak terhadap Allah, mereka memutuskan hubungan mereka terhadap Allah, ada sesuatu yang hilang di situ. Jadi mereka mengalami rasa malu di sini ketika mereka putus hubungan dengan Allah, maka kemuliaan Allah itu lepas dari mereka. Nah, di sini kan kalau kita bisa lihat apa sih yang dibutuhkan dari orang yang memiliki rasa malu? Jawabannya adalah dignity, kehormatan. Nah, di sini mereka kehilangan itu sebagai gambar Allah. Nah, jadi dalam hal ini manusia merasa malu, kehilangan harga dirinya, kehilangan kemuliaan Allah, kalau pakai istilahnya di dalam surat Roma. Nah, tetapi kemudian dicatat di sini, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi dalam hal ini mereka mencoba untuk membuat solusi bagi permasalahan mereka dengan caranya mereka. Dan jelas ini sangat-sangat tidak memadai untuk menjadi solusi bagi permasalahan mereka. Nggak akan sanggup dengan upaya mereka. Begitu simple, begitu rapuh, begitu rentan, ya seperti halnya daun pohon ara ini begitu kecil, begitu susah, begitu ya untuk dipakai, untuk menutupi seluruh tubuh, sehingga benar-benar tidak memadai sama sekali. Jadi kita bisa lihat setiap upaya manusia itu tidak mampu untuk bisa mengatasi keberdosaan mereka. Nah, tetapi di dalam kejatuhan ini ternyata ada anugerah, ada berita anugerah, ada tindakan Allah, ada solusi yang Allah berikan. Di ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak tinggal diam ketika manusia sudah jatuh dalam dosa dan berusaha untuk menutupi ataupun menyelesaikan permasalahan mereka. Allah sediakan solusi yang bisa dikatakan ini adalah sebuah pengorbanan
bahwa Allah di saat itu harus menyembelih binatang ciptaannya demi manusia itu dan istrinya ini bisa mendapatkan kembali apa yang hilang dari mereka. Ada pengorbanan. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa binatang yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah domba. Ya, kita tidak tahu pasti ya, karena tidak bisa dijelaskan secara eksplisit di dalam ayat ini. Tetapi pada intinya ada binatang yang akhirnya harus dikorbankan demi manusia dan istrinya itu setidaknya bisa mendapatkan solusi atas keberdosaan mereka. Betapa Allah tetap mencintai manusia yang sudah berdosa dan menyediakan hal yang dia butuhkan atau mereka butuhkan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ketika Allah di dalam penciptaan eh, memang tidak menyediakan pakaian untuk manusia, begitu manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Allah sediakan pakaian. Dalam hal ini ya kita bisa simpulkan kalau begitu apa sih rancangan Allah tentang pakaian bagi manusia? Jadi ketika manusia memberikan solusinya, mencari solusinya itu dengan daun ara, pasti gagal. Daun ara baik harfiah maupun juga simbolik, upaya-upaya manusia akan selalu gagal. Nah, tetapi justru di sini ya Allah sediakan solusi buat manusia, sehingga kita bisa lihat di sini rancangan Allah tentang pakaian bagi manusia adalah dignity, kehormatan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang menarik adalah setelah hal itu terjadi, maka ketika umat Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, salah satu aturan yang diberikan bagi umat tebusan Allah ini adalah di dalam Ulangan 22 ayat 5 misalnya. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika umat Allah hendak menuju ke tanah perjanjian, dan ini juga menjadi aturan yang akan dikenakan, dilakukan di tanah perjanjian, maka salah satunya adalah Allah mengatur tata cara berpakaian bagi umatnya. Ternyata bahkan bagaimana orang berpakaian, Allah pun beri aturan. Nah, kenapa demikian? Ya, karena kalau kita kembali kepada bagian tadi, pakaian menggambarkan jati diri dan citra diri seseorang sebagai gambar dan rupa Allah. Ketika kita Kejadian 1 ayat 26 dan 28 dikatakan bahwa ya manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi artinya tetap ada eh, upaya bahwa yang namanya pakaian itu seharusnya bisa mengembalikan manusia untuk sadar bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah. Nah, jadi bahkan ini menarik ya, kostum ataupun pakaian orang-orang di Timur Tengah kan kadang-kadang agak mirip ya antara perempuan dan laki-laki. Tapi ternyata di sini tetap ada perbedaan, dibuat sedemikian berbeda ya. Jadi meskipun mereka sepertinya sama-sama bajunya itu kayak pakai daster dan kemudian ada jubah, tapi tetap ternyata di sini ada perbedaan ya antara pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di sini Allah tetap peduli dengan tata cara berpakaian dari umatnya. Pakaian menggambarkan kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi pakaian bukan hanya dipakai sebagai pelindung tubuh ataupun aksesoris, melainkan juga sebagai penjaga kehormatan dan harga diri. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat di sini ya, bagaimana ini adalah upaya Allah dan petunjuk Allah bagi umat yang sudah ditebus oleh Allah dari perbudakan. Nah, menariknya rekan-rekan sekalian, di era modern ini kita melihat, ambil contoh ya, mungkin rekan-rekan kalau ada yang tahu lagunya ini, eh, lagu yang dinyanyikan oleh Tyla ya, judulnya Chanel, Chanel ya. Dalam refnya dikatakan, How you say you love me, you ain't put me in Chanel. How you say you love me, you ain't put me in Chanel. Say you love me, put me in Chanel. Bagaimana kamu bisa bilang kalau kamu sayang sama aku? Kamu nggak memberikan saya, atau ini menarik ya, kamu nggak menaruh saya di Chanel. Ya Chanel, ya rekan-rekan alumni ya tahu ya, mungkin juga ada yang beli, ada yang punya.
Jadi artinya di sini eh, ukuran cinta seseorang itu dikaitkan dengan fashion yang dikenakan. Nah, menariknya di sini yang dikatakan adalah you ain't put me in Chanel, bukannya you ain't put Chanel in me. Kan harusnya pakaian itu adalah sesuatu yang dikenakan ke kita. Nah, tetapi ternyata ini adalah put me in Chanel. Saya ditaruh di Chanel. Jadi bukannya uh, put Chanel in me, ya meskipun ya kalau in berarti kan di dalam ya kurang tepat ya. Put Chanel on me mungkin lebih tepatnya. Nah, cuman dari sini seolah-olah bahwa fokusnya bukan di sayanya, tetapi di Chanel-nya. Jadi ukuran cinta bicara tentang mereknya, merek pakaiannya, merek fashionnya. Jadi yang membuat orang dicintai, yang membuat orang lebih dihargai adalah merek dari pakaiannya. Dan bahkan mungkin kalau rekan-rekan ada yang mengikuti perkembangan berita, salah satunya ini ya, Balenciaga eh, sempat launching ya, meluncurkan produknya jaket yang udah rusak dan dihargai sebesar $950. Dan ternyata itu langsung ludes dalam waktu 24 jam. Jadi saudara bisa bayangkan ya. Jadi sepatu usang, jaket robek. Nah ini entah memang jaketnya benar-benar usang atau memang jaketnya ini sebenarnya baru tapi dibuat usang ya kemungkinan yang kedua ya. Tapi artinya ternyata poinnya bukan bajunya atau sepatunya itu robek-robek, kumel, usang, bolong-bolong, tetapi mereknya apa? Nah, jadi saya coba lihat di kolom chat ya, apakah ada info. Oke, ya, the power of branding. Ya, jadi rekan-rekan kita bisa lihat di sini bahwa bagaimana ternyata poinnya bukan di bajunya, tetapi di brandingnya, di mereknya. Itu yang membuat seseorang bisa lebih dicintai, merasa lebih berharga. Nah, sehingga rekan-rekan kita bisa lihat bahwa ada pergeseran, bukan pakaiannya, tetapi mereknya. Nah, tetap artinya kita bisa lihat di sini bahwa harga diri seseorang bukan ditentukan apakah dia ini ciptaan Allah yang dicipta segambar dengan Allah, tetapi merek pakaian apa yang dikenakan. Ketika merek tertentu yang ternama yang ia kenakan, maka ia akan merasa lebih berharga. Nah, tetapi rekan-rekan, ketika dunia sudah sedemikian membentuk manusia untuk punya pola pikir, sikap hati yang seperti ini, ternyata bahkan, oh maaf ini ya, terjadi bagaimana Allah menebus manusia yang sudah berdosa ini. Dan menariknya, di dalam Yohanes 19 ayat 23 ditulis, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Jubah di sini kalau dalam bahasa Yunani itu chiton ya, chiton itu undergarment. Jadi ya bisa dikatakan ya ada yang mengatakan menyimpulkan ini Yesus benar-benar ditelanjangi. Ada juga yang menafsirkan bukan ditelanjangi benar-benar totally naked atau telanjang bulat ya, tetapi masih menggunakan cawat. Atau kalau misalnya di dalam Injil Markus, ketika ada seorang pemuda yang di Taman Getsemani melihat Yesus ditangkap dia lari telanjang, ada yang mengatakan bukan benar telanjang bulat, tetapi dia pakai pakaian dalaman. Ya. Nah, tetapi ya kalau dalam hal ini, ketika di kayu salib, maka yang perlu kita pahami adalah ketika ada seorang terhukum yang matinya benar-benar tersiksa, kira-kira apakah pemerintah pada waktu itu masih memikirkan harga diri para terhukum? Sehingga dijagalah kehormatannya, jangan sampai kelihatan kemaluannya. Saya sanksi bahwa itu mereka lakukan.
Kalau mungkin rekan-rekan nonton film The Passion of the Christ saja, bahkan seorang terhukum disiksa sedemikian parahnya, dicambuk sampai berpuluh-puluh kali. Artinya ya tega. Para algojo ini, prajurit ini tega untuk menyiksa si terhukum. Apakah kemudian tiba-tiba mereka berubah, aduh kasihan ya, jangan deh, jangan terlalu dipermalukan lah, ya tutupin lah auratnya ya, auratnya. Nah, jadi rekan-rekan saya justru sanksi bahwa jangan-jangan memang benar-benar ya seorang terbuka ya benar-benar dihabisi di sana, dihancurkan dirinya, baik secara fisik maupun secara mental, secara psikis. Nah, jadi rekan-rekan ya makanya ada yang menduga, bahkan ada yang membuat filmnya tentang Yesus yang disalibkan ini benar-benar telanjang bulat sama sekali. Nah, tetapi ketika saya merenungkan bagian ini, yang saya renungkan adalah Kristus bersedia untuk ditelanjangi dan dipermalukan agar kita mendapatkan kembali kehormatan. Jadi artinya ketika Kristus sedemikian rela terhina dan dipermalukan agar kita mendapatkan kembali kehormatan, ya pertanyaan apakah kita justru malah menganggap sepi pengorbanannya ini. Jadi dia sedemikian menghormati dan menghargai kita. Jadi ketika ada orang yang bersedia direndahkan demi kita, artinya kita dianggap mulia oleh dia, padahal kita tidak layak. Nah, itulah Kristus. Dia rela untuk dipermalukan demi kita mendapatkan kembali kehormatan. Nah, jadi rekan-rekan, ya sampai bagian ini kiranya kita bisa dipulihkan bahwa harga diri kita bukan ditentukan oleh merek pakaian kita ataupun penilaian orang lain terhadap kita yang terlalu sempit ketika kita memakai pakaian tertentu. Tetapi kita berharga di matanya, sehingga bahkan Kristus rela untuk dipermalukan demi kita bisa mendapatkan kehormatan kita kembali di dalam Dia. Nah, jadi kalau kita kaitkan di dalam materi minggu lalu bicara tentang seks itu dalam kaitan keintiman, keintiman itu bicara tentang relasi, maka ketika banyak orang termasuk ya biasanya ya, jadi kan kita kalau bahas minggu lalu juga kan kita bisa melihat bahwa cowok dengan cewek itu beda. Bahkan waktu itu ya Bang Horasman juga mengutip ya drakor dan romcom itu bahwa cowok biasanya lebih mudah jatuh dalam dosa seksual, jatuh dalam hal yang bersifat seksual, sedangkan perempuan lebih kepada hal-hal yang bersifat emosional, main perasaan. Nah, tetapi dalam hal ini ya kita lihat dalam kaitan ya pakaian dan relasi, ya. Nah, rekan-rekan, kalau kita ya ini sempat juga kita bahas ya minggu lalu. Dalam Matius 5 ayat 27 dan 28 dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Nah, ini memang ada di dalam perjanjian lama ya. Dan ini juga diajarkan oleh ahli Taurat pada zaman itu kepada umat Israel, kepada orang-orang Yahudi. Nah, tetapi kemudian Tuhan Yesus memberikan penekanan dan juga pemahaman yang lebih utuh dan lebih mendalam. Ini bukan hanya bicara tentang aktivitas fisik saja, tentang perzinahan secara jasmani orang yang berselingkuh. Tetapi di ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa fokusnya bukan sekedar bicara tentang tindakannya, tetapi apa yang ada di hatinya. Sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya ketika memandang serta menginginkan. Memandang di sini bukan sekedar melihat ya, tetapi ada tindakan berikutnya atau ada aktivitas berikutnya, itu menginginkannya. Nah, sedikit konteks bahwa fashion waktu itu ya perempuan berpakaian serba tertutup dan berkerudung pada zaman itu ya. Dan konon, konon ya mungkin rekan-rekan bisa cross check lagi. Konon justru perempuan-perempuan yang memang ya menganggap dirinya ya dan memang secara fisik cantik biasanya justru malah pakai cadar. Biasanya begitu katanya. Jadi eh, jangan sampai nanti orang lain tergoda dengan kecantikannya, gitu katanya. Jadi biasanya
perempuan yang cantik justru bukan hanya pakai kerudung, tapi pakai cadar. Jadi kalau yang nggak pakai cadar berarti ya kurang cantik, itu katanya begitu ya konon ya. Nanti rekan-rekan bisa cross check lagi. Nah, tapi ini yang menarik rekan-rekan. Bayangkan kalau misalnya sampai ada yang menginginkan di sini artinya ada dorongan seksual di dalam hatinya. Ini bisa dikatakan benar-benar bahkan lihat matanya saja udah langsung, maaf ya, nafsu seksualnya naik atau sudah tertarik ingin memiliki dia, berarti ini satu hal yang berbahaya sekali. Jadi dia dikatakan berzina dalam hati. Kenapa? Bayangkan fashion waktu itu perempuannya berpakaian serba tertutup dan berkerudung. Nah, ketika dia berzina di dalam hati, maka dia membayangkan bahwa perempuan yang dilihatnya itu tidak berkerudung, tidak berpakaian. Jadi si perempuan ini dilihat totally naked dan berarti si pria yang berpikiran cabul. Nah, jadi memang ini kalau kita perhatikan ya konteksnya laki-laki ya di dalam kaitan Matius 5 ini. Tapi pada intinya perzinahan sudah terjadi di dalam hati. Nah, jadi rekan-rekan ya kita mesti waspada juga ya bahwa ternyata dalam hal ini eh, entah pakaiannya terbuka atau pakaiannya tertutup, tetapi ketika seorang itu dikuasai oleh hawa nafsu, bahkan berpakaian tertutup pun bisa membawa dia untuk memiliki imajinasi yang tidak pantas. Nah, makanya rekan-rekan kalau kita kembali kepada topik pornografi dan percabulan, maaf ya ini urutannya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini menarik ya. Kadang-kadang ayat 20 sering dipakai untuk negor orang-orang yang mungkin misalnya apa? Suka ngerokok, atau mungkin ngeganja dan lain-lain ya. Ingat ya, jangan ngerokok loh. Kenapa? Kan tubuhmu udah dibeli, udah diulas dibayar. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Nah, ternyata justru sebenarnya ayat 20 ini bukan bicara tentang nggak boleh ngerokok, nggak boleh pakai tato. Meskipun ya itu pembahasan lain lagi ya, kita tidak bahas di hari ini. Tapi konteks ayat 20 itu bicara tentang percabulan. Percabulan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang difokuskan adalah bahwa hubungan seksual itu ya hubungan yang sangat intim, di mana ya dua orang menjadi satu daging. Jadi benar-benar ada kesatuan di situ. Jadi bukan hanya persatuan fisik, tapi seluruh diri si manusia bersatu. Nah, jadi rekan-rekan justru dalam hal ini kita diajak untuk punya tujuan yang baru terhadap tubuh kita. Jadi seolah mau dikatakan begini, jika sebelumnya engkau merusak tubuhmu dengan percabulan, nah sekarang muliakanlah Allah dengan tubuhmu itu. Nah, jadi rekan-rekan dalam hal ini ya kita diajak untuk eh, mengalihkan ya tubuh kita yang sudah tercemar oleh dosa itu dipakai untuk percabulan. Nah, kini sebagai orang yang sudah ditebus, sudah dipulihkan, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu sebagaimana engkau juga adalah sosok yang mulia, yang dihargai, dipulihkan kehormatannya oleh Allah. Nah, makanya rekan-rekan dalam hal ini, kalau kita perhatikan, di sini di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian-pakaian yang mahal, pakaiannya mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, rekan-rekan, ini bukan dalam konteks di zaman sekarang ya. Kadang-kadang kan ada perempuan-perempuan di zaman sekarang tuh rambutnya dikepang. Apalagi ada anak-anak kecil ya kadang-kadang suka dikepang-kepang. Dulu waktu pas saya jadi mahasiswa baru, ya kalau yang laki sih enggak ya. Yang laki justru dibotakin. Kalau yang perempuan
itu disuruh kepang 10 gitu. Nah, ini eh, bukan sedang melanggar 1 Timotius 2 ya, tetapi konteks pada waktu itu biasanya para pelacur itu tidak berkerudung dan kemudian rambutnya dikepang-kepang sehingga berusaha lebih memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya termasuk lehernya, termasuk punggung dan dadanya sehingga membuat para laki-laki lebih mudah melihat dan tertarik. Nah, jadi dalam hal ini justru ibaratnya ada counter culture, budaya tandingan yang jangan sampai seperti mereka, pakaian ataupun gaya hidupnya. Dan di sini dikatakan berdandan dengan pantas, kemudian di ayat 10, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, ternyata berdandan dengan pantas ini kalau dalam bahasa Inggrisnya cukup membantu ya. Adorn themselves with proper clothing. Jadi ya seorang ya perempuan ya berdandan ataupun juga berpakaian dengan pantas. Jadi bukan hanya dandan itu make upnya ya, tetapi ternyata clothingnya. Jadi berbalutkan sesuatu yang proper, yang tepat, yang sesuai. Nah, sesuai dengan apa? Dengan woman who profess to worship God. Jadi seorang perempuan yang beribadah kepada Allah itu salah satunya kita bisa lihat adalah terlihat dari pakaiannya. Sehingga dalam hal ini yang mau ditekankan adalah keseimbangan antara apa yang dipakai di luar dan hati yang ada di dalam. Jadi dua hal ini tidak bisa kita pisahkan ya. Nah dalam hal ini pertanyaannya apakah kalau gitu kita nggak boleh atau perempuan ya khususnya itu kan nggak boleh pakai anting emas, kalung emas, cincin emas. Kalau bagi saya ya asalkan tidak mengundang kejahatan ya dan malah bisa membuat orang lain pada iri ya sudah pakai. Tapi kalau ternyata kita sadar itu bisa jadi batu sandungan atau malah berbahaya buat kita ya sebaiknya tidak perlu ya. Nah jadi rekan-rekan dalam hal ini poinnya bukan boleh nggak pakai kalung emas atau kalung mutiara, tapi poinnya apakah eh, ada keseimbangan antara yang kita kenakan di luar dengan yang ada di hati di dalam. Nah, jadi rekan-rekan justru kalau kita bisa lihat, ketika banyak orang salah menempatkan harga dirinya dengan jenis pakaian yang digunakan dan merek pakaian yang digunakan, kita bisa melihat ada ironi di sini. Ketika ada orang-orang yang akhirnya menggunakan pakaian tertentu yang diharapkan bisa menarik perhatian orang lain, tidak jarang akhirnya yang terjadi adalah bukannya mendapatkan penerimaan, malah penolakan. Bukannya mendapatkan pengakuan, malah mendapatkan penghinaan. Ketika misalnya ya seperti lagu My Hams itu tadi ya, kita bisa melihat bahwa ternyata ketika ada seorang perempuan menggunakan pakaian yang justru menunjukkan kemerdekaan tubuhnya, justru disinilah keberdosaan manusia itu akhirnya membuat adanya reduksi dari cara menilai sehingga akhirnya orang lain hanya melihat atau misalnya laki-laki dalam hal ini misalnya ya hanya melihat perempuan sebagai objek seksual saja, hanya mengagumi kemolekan fisik tapi tidak melihat secara keseluruhan dengan kepribadian dari si perempuan itu. Nah, jadi rekan-rekan justru di sini memang ya ini challenge-nya ya bagaimana ya mari saling menjaga, termasuk yang perempuan juga bagaimana eh, perhiasan dan pakaian itu juga perlu menjadi satu hal yang diperhatikan, bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk para laki-laki ya. Nah, tetapi kita melihat ketika tadi bicara tentang penebusan, pertanyaannya apakah ketika nanti di akhir zaman kita benar-benar telanjang, tidak berpakaian lagi, nah, tetapi ternyata di dalam kitab Wahyu misalnya ya, di dalam ayat pasal 3, ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya.
Jadi ternyata nanti di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa bagi orang-orang yang menang, mereka akan diberikan pakaian yang putih. Ini bukan sekedar bicara tentang pakaian, kalau kayak presiden kita sebelumnya kan, Joko Widodo ya, pakaian itu rata-rata biasanya putih, ya, bawahnya hitam ya. Ini bukan begitu, tetapi di sini kita bisa melihat pakaian putih yang dimaksud adalah bukan sekedar nanti kita semua pakai bajunya putih semua ya, sampai-sampai kan akhirnya orang bingung, "Ini kok seragam ya, kita nggak bisa kenal satu sama lain, kan dia guys semua sama aja." Nah, kita memang nggak tahu pasti ya tentang itu di akhir zaman bukan seperti apa kita, apakah kita masih bisa mengenali satu dengan yang lain seperti sekarang. Karena kan kita nggak tahu ya tampilan kita yang sekarang apakah nanti tampilan yang ada di akhir zaman. Umur kita nanti apakah tampilan kita apakah tampilan umur 30 tahun atau 40 tahun ataukah sesaat sebelum kematian. Tapi intinya kalau kita lihat di sini, ini bukan sekedar bicara tentang pakaian jasmani ya. Ini bicara tentang putih yaitu lambang kesucian. Nah, jadi rekan-rekan dalam hal ini yang kita bisa lihat adalah bahwa bicara tentang pakaian, bicara tentang kehormatan dan kesucian. Jadi biarlah bagian ini semakin menolong kita di dalam eh, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, rancangan Allah buat kita, dan apa yang akan kita kenakan, dan bagaimana Allah mengatur hidup kita, bahkan termasuk bagaimana kita berpenampilan, itu pun Allah perhatikan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau ternyata ya kita jatuh juga? Belum lagi ya laki-laki juga tadi ya, ketika tergoda karena pakaian tertentu yang mungkin sangat menjurus, atau bahkan ternyata pakaian yang rapat pun bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Nah, rekan-rekan, ya kita bisa lihat di sini bahwa kasih karunia Allah itu ada dua ya, ada dua hal. Jadi bukan hanya bicara tentang kasih karunia pengampunan, bahwa kita diampuni dosanya, kita dipulihkan, kita bisa diterima kembali. Tetapi yang kita perlu ingat bahwa kasih karunia itu juga adalah kasih karunia yang mengubahkan, kasih karunia transformasi. Jadi kasih karunia ini bukan hanya kasih karunia menerima kita kembali, Allah menerima kita apa adanya, tetapi Allah juga punya kasih karunia, memberikan anugerah supaya kita bisa berubah, bisa bertumbuh. Nah, makanya seorang hamba Tuhan bernama Timothy Keller mengatakan Tuhan memandang kita sebagaimana adanya, mengasihi kita apa adanya, dan menerima kita apa adanya kita. Nah, ini anugerah ya, bahwa kita itu tidak layak. Dia Allah mengasihi kita bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita hidupnya sangat baik dan soleh, tetapi ya sebagaimana adanya kita yang berdosa, yang cemar ini. Nah, tetapi Allah juga punya anugerah yang tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia ingin kita terus bertumbuh. Nah, jadi rekan-rekan di dalam bagian ini, biarlah kita bisa mengingat bahwa kita butuh dua jenis kasih karunia ini, yang menerima kita apa adanya, tetapi juga yang tidak membiarkan kita apa adanya, yang menolong kita untuk diterima, diampuni, tetapi juga bertumbuh. Nah, sebagai penutup dari materi saya, rekan-rekan, saya eh, sekaligus mempromosikan ya buku ini. Saya buku ini sangat baik, tetapi memang rekan-rekan bisa menggunakannya secara pribadi ataupun juga dalam kelompok, karena nanti di bagian akhirnya ada pertanyaan diskusi yang bisa membantu. Jadi buku ini berjudul Finally Free, sudah diterjemahkan dan bisa dibeli di toko buku perkantas ya. Jadi penulisnya adalah Heath Lambert. Nah, dia dalam buku ini membagikan hal-hal pendekatan Alkitabiah tentang bagaimana kita bisa memperjuangkan kekudusan dan kemurnian dengan kuasa kasih karunia. Bukan mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita, kelayakan kita, tetapi dengan berdasarkan kasih karunia Kristus, kasih karunia Allah, berdasarkan Injil. Nah, jadi dia eh, dalam satu bagiannya memperkenalkan istilah CAR, CAR. Ketika kita jatuh dalam dosa, ini secara umum ya, dan juga secara khusus ketika bergumul dengan pornografi ataupun terjatuh dalam dosa seksual, maka yang pertama adalah confess, mengaku dosa. Akui bahwa kita berdosa, akui bahwa kita gagal, dan ini yang menarik,
buku ini juga menawarkan apa yang sempat saya sampaikan minggu lalu, peran dari tubuh Kristus, peran dari komunitas, termasuk juga peran dari pasangan, ya, akui dan kemudian affirm, punya keyakinan bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan ya menerima kita, tetapi juga ya, request, minta kasih karunia untuk berubah. Dan salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah dia menyoroti bahwa ketika kita confess, mengaku dosa dan menyesal, itu ada dua macam duka cita. Duka cita yang duniawi, ini dari 1 Korintus ya. Duka cita duniawi bahwa ketika kita melakukan dosa dan kita sedih menyesal, hati-hati, kita itu duka citanya masih duka cita duniawi ketika kita sedih dan menyesalnya karena konsekuensinya, karena akibatnya. Misalnya ketahuan, orang lain menghina kita, kita jadi malu, atau mungkin kita mengalami kerugian tertentu, sehingga aduh saya nggak lagi deh melakukan ini karena nanti diketawain, atau karena nanti dampak yang buruk buat kesehatan saya, lalu ternyata nanti saya bisa kenapa-kenapa. Nah, justru dia menyatakan di dalam, ya berdasarkan surat Korintus itu ya, duka cita ilahi, bahwa kita itu sedih menyesal karena kita telah menyakiti hati Allah, kita telah merusak relasi yang sudah dipulihkan dengan Allah itu. Jadi pada intinya fokusnya adalah yang membuat kita bersedia mengaku dosa itu adalah karena ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu merusak relasi kita dengan Allah. Jadi fokusnya adalah kepada Allah, bukan kepada kita yang mungkin nanti mengalami konsekuensi apa, mungkin dihina ataupun dapat hukuman dan lain sebagainya. Nah, jadi rekan-rekan, eh, kiranya melalui materi ini kita semakin eh, dibimbing, ditolong dalam menghadapi salah satu tantangan ini ya. Dan apalagi di dalam konteks zaman sekarang yang sudah sangat terbuka sekali, sangat bebas sekali, kita kiranya bisa mengalami finally free, ya, bebas, bukan bebas berbuat dosa, tapi bebas dari belenggu dosa. Ya, demikian rekan-rekan materi yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa memperlengkapi dan juga melengkapi yang sudah saya bagikan dengan minggu lalu. Saya serahkan kembali kepada Niko ya. Oke, terima kasih. eh Pengel- Terima kasih Bang Abe buat materinya. Kita langsung buka aja untuk sesi tanya jawab dari kakak abang. Apakah ada yang ingin bertanya, berdiskusi terkait topik hari ini? Boleh by chat, boleh juga open nih. Aku persilahkan. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau bertanya, mungkin aku mau eh ini ya Bang ya. Ini kan tadi salah satu hal yang cukup dibahas juga mengenai berpakaian dan sebagainya gitu ya. Eh, tapi kan apa ya, struggle-nya sebenarnya struggle mengenai hal ini itu kan sangat dipengaruhi juga sama budaya ya Bang ya. Budaya setempat, bahkan kita nggak usah keluar negeri deh. Kota Jakarta, dan aku dulu SMA-nya di daerah, kuliah di Jakarta juga udah sangat berbeda untuk menilai orang yang pakaiannya mini. Nah, kira-kira sebenarnya apakah ini ya mengenai keberdosaan itu ya, apakah sebenarnya itu tuh akan selalu clash gitu ya? Maksudnya, apakah keberdosaan itu subjektif dalam artian itu tuh karena kulturku begitu itu berdosa, atau memang sebenarnya kalau dalam konteks ya berpakaiannya sebenarnya itu secara umum gitu sih Bang. Karena kan sebenarnya pengendalinya kan ada di kita ya untuk melihat apakah itu sebuah hasrat seksual atau bukan gitu ya. Cuman kan kultur sangat berperan pastinya ya gitu
Gitu. Paling kalau dari aku sih sebenarnya eh, agak penasaran tuh di part itu kayak gitu sih Bang. Terutama aku soalnya tumbuh di SMA di Makassar yang sangat ketat dan sebagainya, masuk Jakarta yang sangat liberal, yang nggak bisa ngomong ini salah itu salah gitu. Aku yang nanti akan di justru orang-orang yang dilayani. Tapi sebenarnya kan itu juga hal yang baik ya untuk mulai membatasi yang kayak tadi sebenarnya udah kita diskusiin panjang lebar ya sepanjang ini itu sih Bang. Ya, oke. Ya, thank you. Ini pertanyaan yang sangat terkait ya, dan semakin mendaratkan materi hari ini. Jadi, ya memang eh, kalau dalam sejarah dan berbagai macam budaya yang ada, termasuk baik di kebudayaan-kebudayaan kuno maupun juga kebudayaan tradisional Indonesia, itu memang beberapa bahkan eh, ya maaf ya, untuk perempuan di dalam beberapa fashion budaya tersebut ya, bahkan buah dadanya itu kelihatan gitu ya. Jadi dalam dalam berbagai macam budaya tradisional dan kuno, dan bahkan kalau saya nggak salah itu ketika seorang perempuan Jawa pakai kebaya ya dulu itu, jadi kan kebaya itu kadang-kadang ada kayak semacam apanya ya, selendang kain yang menutupi tubuh sampai bawah. Jadi petunjuknya begini, jangan sampai bagian bawah kamu kelihatan, sehingga akhirnya apa, kainnya itu ya diturunin supaya bagian bawahnya nggak kelihatan. Nah, ketika diturunin dan bagian bawahnya nggak kelihatan, akhirnya apa? Ya bagian atasnya akan makin kelihatan. Nah, ini jadi memang main saja gitu ya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang eh, perlu kita lihat juga, cara berpikirnya beda-beda. Nah, terus jadi kalau kita lihat di sini kan itu budaya, yang namanya budaya kan berarti pembentukan dan kesepakatan dari komunitas yang akhirnya diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian tentang apa namanya, memang kita perlu lihat lebih komprehensif ya, bahwa apakah ada kaitan antara komunitas-komunitas yang pakaiannya sangat mini dan minim dengan perilaku seksual mereka. Nah, seringkali justru memang dari kasus-kasus hubungan seks sebelum nikah itu justru sangat tinggi terjadi. Dan apa namanya, jadi pakaian itu eh, bisa sangat berkorelasi dengan eh, apa namanya tadi, tingkat itu ya, seks sebelum nikah itu, free sex itu gitu. Dan memang memang yang lebih sulitnya adalah ya, tadi seperti yang Niko sampaikan, bahwa di zaman sekarang bahkan anak-anak remaja pun itu, saya pernah dengar dari satu rekan ya, itu eh, penjualan hot pants dan tank top itu makin lama makin meningkat gitu kan. Dan di sisi yang lain ya akhirnya apa, eh, ini ibaratnya membuat orang-orang dapat kesempatan ya untuk bisa akhirnya malah melakukan kejahatan-kejahatan seksual yang bahkan sekarang lebih terstruktur lagi gitu. Jadi memang itu budaya, dan tidak setiap budaya itu kita perlu ikuti gitu ya. Bahkan ya kadang-kadang saya juga kalau misalnya ke mall-mall di Jakarta Barat itu ya, ya ada yang kayak begitu ya, saya juga kaget ya. Agak-agak ya geri lah gitu. Bahaya ya. Heeh, gitu lah. Jadi ya hati-hati, maksudnya nggak setiap budaya itu harus kita ikuti ya. Kita perlu menyaring juga. Kan budaya juga sudah tercemar oleh dosa. Ada hal-hal yang baik yang kita bisa terima, ada juga hal-hal yang kita harus waspadai untuk kita tolak. Gitu. Oke, oke Bang. Nah, ini ada pertanyaan set edukasi entah ya. Oke, mengenai larangan membuat tato. Itu tuh gimana Bang? Ini tapi pertanyaan terkait lama di hukum Taurat atau sekarang sebenarnya ya udah itu sudah sesuatu yang nggak boleh mutlak atau gimana? Oke, tentang tato itu sendiri memang di Perjanjian Lama tidak seperti tato yang kita mengerti sekarang ya di zaman modern. Jadi
tato yang dilarang di perjanjian lama itu dalam artian menoreh atau menjarah tubuh itu kayak lagi ini dalam konteks kedukaan kematian dan juga kayak semacam ini mirip juga dengan yang ketika di kitab Satu Raja-Raja saat Nabi Elia eh, berhadapan dengan 450 Nabi Baal kalau saya tidak salah. Jadi bukan model-model yang seperti zaman sekarang ya, yang ada lukisan-lukisan termasuk juga tato gambar Yesus, gambar Maria ya, beda. Jadi memang beda konteks dan beda juga jenis yang ada di tubuh itu. Dan jadi justru kalau secara eksplisit larangan untuk pakai tato di Alkitab memang nggak ada. Cuma saya lebih kepada dalam hal ini. Dalam kitab Korintus kan dibilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu itu berguna, gitu. Nah ini memang jangan kita langsung terima mentah-mentah dalam artian segala sesuatu itu semuanya ya bukan. Tapi maksudnya ada hal-hal di mana ya kita lakukan, oke, nggak lakukan nggak apa-apa. Tapi kira-kira apakah itu berguna atau tidak? Nah jadi kalau misalnya pertanyaannya larangan membuat tato hanya berlaku di era hukum Taurat, itu ya balik lagi tadi tato yang dimaksud di Perjanjian Lama itu bukan seperti tato yang ada di zaman sekarang. Jadi kalau dibilang larangan, ya itu larangannya hanya sampai di perjanjian lama itu saja, karena memang beda konteks. Nah yang kedua, kalau tato yang zaman sekarang, ya Alkitab tidak eksplisit ngomong, tetapi prinsipnya adalah apakah itu berguna? Apakah itu justru, kan tadi bilang segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu berguna, itu salah satu kaitannya adalah daging persembahan berhala. Jadi apakah itu membuat orang malah jadi tersandung gara-gara tindakan kita. Kalau itu ternyata membuat orang lain jadi tersandung gara-gara kita, ya udah sebaiknya ya tidak usah gitu. Ya sederhananya itu ya mungkin jawabannya. Oke, thank you Bang. Ini Kak Sinta mention soalnya tatonya sudah ada dua Bang. Kenapa? Oke, ini Mau menambah? uh, udah cukup menjawab Kak Sinta? Aku bisa ke next pertanyaan. Iya, iya, sudah. Soalnya orang Kristen zaman sekarang itu masih memandang tato itu sebagai ya sebagai dosa gitu. Padahal kalau eh, saya nggak bilang pecinta tato ya, tapi saya memandang tato adalah sebagai kenang-kenangan, sesuatu yang saya bisa kenang sampai seumur hidup gitu. Karena kan tertoreh di tubuh ya. Itu aja sih, Bang. Makasih. Oke, thank you. Nah, selanjutnya ini perihal ini Bang, ketertarikan yang berbeda agama. Nah, itu sebenarnya ini sih pengategorian dosanya lah ya. Apakah itu termasuk dosa seksual kah? Karena Oh, ketertarikan oke. kan lahir dari perasaan romantis atau eros, terus dikembangkan. Mohon koreksi kalau salah, mohon saran kalau menghadapi teman atau rekan yang demikian. Thank you untuk pertanyaannya. Ya, dan ini mungkin bisa terkait juga dengan yang minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kan saya pakai segitiga cinta Robert Sternberg itu bahwa ya ketertarikan kita terhadap orang lain termasuk ya misalnya lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita atau pacarnya orang lain sekalipun. Nah, itu misalnya ya ada dorongan seksual atau dorongan emosional. Itu dorongan yang kita tidak bisa kendalikan. Tiba-tiba begitu menguasai kita dan akhirnya menggerakkan kita, oh, saya harus dapat nih orang. Nah, eh, jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa eh, ini nggak langsung bicara tentang dosa seksual ya, tetapi ada dorongan untuk kita mendapatkan seseorang karena faktor emosional ataupun faktor seksual. Nah, baru dari sini kita pakai faktor intelektual dan faktor intelektual kita perlu untuk terus benahi, perbaiki, perbarui dengan firman Tuhan. Gitu. Sehingga misalnya jadi contoh, itu istri orang lain, itu suami orang lain, itu pacar orang lain. Kejar nggak ya? Nah, intelektual kita bilang ya janganlah. Ya maksudnya, memang Alkitab nggak bilang sih ya, jangan ambil pacar orang lain ya. Karena Alkitab nggak bilang gitu, tapi ngomongin tentang istri atau suami. Nah, jadi, tapi intinya ya kita belajar untuk tidak masuk kepada yang
10 perintah Allah itu 10 ya, jangan menggingini gitu. Bahwa eh, ya kita belajar untuk ya nggak ngiri sama orang lain. Nah, yang kedua adalah ketika bicara tentang intelektual yang diperbarui firman, nah salah satunya kan ya dibilang ya jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang percaya. Nah, itulah yang kita pakai untuk mengendalikan kita meskipun eh orang ini kok nyaman banget ya. Saya enak banget kalau sama dia. Ini kok seksi banget ya. Nah, tapi ketika ya firman Tuhan bilang ya enggak, ya udah kita berusaha untuk eh, mengendalikan dorongan seksual dan ataupun emosional kita itu. Jadi kalau ketertarikan dengan yang beda agama itu nggak langsung serta-merta berkaitan dengan dosa seksual ya, tapi ya bisa tentang eh, karena ketertarikan kan tadi bisa karena faktor emosional juga perasaan gitu. Ya, jadi tetap ketertarikan kita nggak bisa cegah, tapi pacarin dia dan nikahin dia kita bisa cegah, ya gitu. Ketika firman Tuhan bilang nggak sama. Hmm, Berarti Oke, belum tentu lah ya Bang, kalau ketertarikannya belum tentu itu sampai berdosa gitu ya. Kita ya. baru muncul ketertarikannya. Tapi sudah dilanjutkan. Apakah sudah menjawab Bang Sambrota? Nah, ada lanjutan follow up Bang, pertanyaan. Oh, Kalau oke, oke. perasaan itu sangat kuat di mana tuh Bang? Hmm, ya, nah ini memang justru eh, kalau dari bukunya John K. Smith, You Are What You Love, itu yang seringkali memang membuat kita mengambil keputusan ya, bahwa ya kita tahu secara intelektual, secara logika, secara wawasan, pemahaman, pengetahuan, kita misalnya ya, kita tahu sesuatu itu salah secara kognitif, secara pemahaman, pengetahuan. Nah, pertanyaan kenapa tetap kita lakukan? Karena mungkin kita merasa itu nyaman buat kita, menyenangkan buat kita, kita eh, happy melakukannya. Nah, berarti kan itu bicara tentang perasaan. Nah, justru dalam hal ini memang ya kita butuh anugerah Tuhan bahwa perasaan itu meskipun kita meskipun itu Allah berikan, tapi bukan berarti menjadi faktor penentu kita mengambil keputusan. Ya, jadi ya sederhananya, saya lupa ya siapa yang bilang ya, jangan biarkan perasaan menentukan kebenaran, tapi izinkan kebenaran menentukan perasaan. Jadi ya karena memang kita kalau hidup kita hanya didorong oleh perasaan itu berbahaya ya, berbahaya ya. Dan bayangkan misalnya itu terjadi sama orang lain terhadap kita. Ya misalnya bicara tentang misalnya nih, saya perasaannya sangat kuat terhadap si A gitu, dan saya pengen jadikan dia pacar saya. Nah begitu dia sudah jadi pacar saya, tahu ada laki-laki lain yang melihat pacar saya dan dia pakai faktor yang sama. Dia punya perasaan yang kuat terhadap pacar saya. Akhirnya apa? Dia tonjokin saya, dia rebut pacar saya, dia ambil. Nah, jadi memang kita bisa lihat di sini perasaan itu di satu sisi memang kita butuh ya, dia rasa sedih, rasa takut, rasa sayang kita perlu. Tetapi izinkan kebenaran itu mengarahkan perasaan kita, gitu. Meskipun nggak mudah ya, tapi ya izinkan untuk ya Tuhan tolong melalui firman yang menggerakkan intelektual kita sehingga kita bisa mengarahkan hidup kita bukan dibatasi oleh perasaan. Demikian. Thank you Bang Sambrota, thank you Bang Abeb jawabannya. Apakah ada lagi kakak abang yang ingin berdiskusi, bertanya, atau memberikan feedback terkait materi hari ini? Atau mungkin materi minggu lalu yang belum sempat ditanyakan, baru mau ditanyakan di sekarang juga tidak apa. Oke, sepertinya tidak ada ya. Ini aku cek dulu, ada yang reskan. Oke, sepertinya sudah cukup jelas berarti apa yang kita sama-sama pelajari hari ini.
Sebelum tutup, Bang Abe, aku dapat pesan sponsor dari teman-teman pengurus untuk, karena ini sesi terakhir ya Bang untuk topik ini, uh, minta closing statement juga dari Bang Abe terkait pembahasan kita selama 2 minggu ini Bang, selama bulan Maret ini. Oke, Setelah itu sekalian doa penutup. betul ya. Ya, oke. Ya, kalau jadi dari dua pertemuan kita ya sesuai dengan tema hari ini ya, dan yang minggu lalu juga tentang Broken to Beautiful, ya kita bisa melihat bagaimana eh, dosa sudah merusak seluruh aspek hidup kita, termasuk seksualitas kita, termasuk citra diri kita, termasuk cara pandang kita tentang berpakaian pun ya dosa sudah merusak kita. Tetapi yang kita bisa lihat bahwa itu bukan jalan akhir, itu bukan vonis terakhir yang membuat kita berkata tidak ada harapan. Justru dalam dua ini kita melihat ada harapan, dan harapan itu ada dalam Kristus, Kristus yang beranugerah untuk memulihkan kita. Dia eh, memulihkan dan mengembalikan seksual itu menjadi satu hal yang kita perlu nikmati, syukuri di dalam kekudusan. Dan di dalam berpakaian pun kita diajak untuk eh, menjaga diri kita, menghargai diri kita, dan juga menjaga orang lain. Sehingga dengan menyadari bahwa nilai diri kita itu adalah berdasarkan penilaian Allah, kita bisa lebih bebas lagi dalam menjalani hidup kita, dalam eh, menggunakan hal-hal yang ada pada kita, sehingga baik dalam aktivitas sehari-hari maupun juga di dalam bekerja, itu tidak menjadi hal yang membuat kita eh, tercekam dan merasa akhirnya eh, saya harus hidup sesuai dengan pandangan orang lain terhadap saya. Di satu sisi yang melihat pandangan orang lain itu kita perlu di bahan pertimbangan, tetapi kiranya anugerah Kristus itulah yang menolong kita untuk bisa punya eh, pendirian yang teguh di dalam menikmati, merayakan, dan menjaga harga diri dan kesucian kita. Ya, mungkin itu ya. Walaupun jatuh dan ya tetap ada anugerah yang menerima kita, memulihkan, dan menolong kita untuk bertumbuh. Oke, eh, langsung kita dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini. Biarlah baik pertemuan hari ini maupun minggu lalu semakin menolong kami untuk mensyukuri begitu banyak anugerah dan karunia Tuhan kami. Walaupun dosa sudah mencemari, tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang memberikan kepada kami harapan dan pemulihan, sehingga kami bisa kembali menikmati pemberian-pemberian Allah dengan lebih bijak, dengan lebih sukacita, dan juga lebih bertanggung jawab. Baik itu dalam hal seksualitas maupun juga dari bagaimana kami berpakaian untuk menjaga harga diri kami sebagai gambar dan rupa Allah. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar bersama. Kalau ada dosa yang kami lakukan di dalam pikiran ataupun juga perkataan, ampuni kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya penyertaan dari Allah Tritunggal terus-menerus menaungi kami untuk bisa merayakan, menikmati setiap pemberian-pemberian yang baik dari Tuhan. Amin.